Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 326 sampai bab 330. Di channel Novel Donghua. Bab 326, peringkat kekuatan pertempuran alam. Selamat karena telah masuk dalam 10 besar. Tinglan melihat Cumu perlahan berjalan mendekat dan senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih. Cumu menganggukkan kepalanya. Nona muda Tinglan, sepertinya kamu kenal dengan tuan rumah kompetisi ini, bolehkah aku meminta bantuanmu? Tanya Cumu. Tinglan mengangkat alis halusnya. Saya telah memesan benda spiritual senilai 100 juta, dan hari ini adalah hari terakhir untuk mengklaimnya. Namun, tampaknya ada sedikit keterlambatan sebelum hadiah 30 juta dari kompetisi tahunan saya didistribusikan. Saya ingin mendapatkan dana untuk itu hari ini, kata Cumu. Ini masalah kecil, aku akan menyuruh mereka melakukannya. Tinglan tertawa pelan. Sebenarnya, ketika Tinglan menyadari bahwa Cumu membutuhkan bantuannya, dia pikir itu akan menjadi masalah yang agak sulit. Dia tidak menyangka itu akan menjadi masalah yang begitu kecil. Dia merasa bahwa pria di depannya bukanlah seseorang yang mudah mencari bantuan orang lain, terutama ketika itu bukan dengan teman-temannya. Mengapa kamu terlihat khawatir meskipun menang? Mungkinkah kamu tidak punya cukup uang? Tinglan cukup pandai menentukan sesuatu dari bahasa tubuh. Ya, aku masih kekurangan 10 juta. Aku akan pergi ke pelelangan untuk menggadaikan perlengkapan jiwa hewan peliharaan jiwaku. Aku akan pergi dulu, dan aku akan meminta masalah itu sekarang kepada nona muda Tinglan, kata Cumu. Cumu tidak punya pilihan lain. Dia harus berbuat salah kepada Zhan Ye dengan menyuruhnya melepaskan perlengkapannya untuk membeli jantung rubah neraka ekor 9. Kemudian, setelah dia memperoleh cukup uang, dia akan membelikan Zhan Ye perlengkapan lainnya. Aku punya sedikit uang receh. Bagaimana kalau aku pinjamkan 10 juta kepadamu dulu, dan ketika kamu sudah punya cukup uang, kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Tinglan melihat ekspresi cemas Cumu dan memutuskan untuk membantunya. Tinglan sungguh-sungguh ingin mengenal Cumu, ahli muda ini. 10 juta bukanlah jumlah emas yang terlalu besar baginya, dan kebetulan dia juga tidak ingin membeli barang yang sangat mahal. Meminjamkan 10 juta kepada Cumu juga dapat dianggap sebagai bentuk bantuan kecil kepadanya. Kita berdua adalah orang-orang istana jiwa. Saling membantu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, jelas Tinglan dengan lembut. Cumu ragu-ragu sejenak. Dia merasa ada kemungkinan dia tidak dapat menjual perlengkapan jiwa ofensif lengkap seharga 10 juta di pasaran. Jadi, mungkin lebih baik meminjam 10 juta dari Tinglan karena dia akan dapat segera membayarnya kembali. Itu berhasil. Terima kasih. Cumu menganggukkan kepalanya. Halo, Chu Chen, kita pernah bertemu sebelumnya. Dakun berbicara di saat yang tepat. Dia menunjukkan penampilan yang ramah, karena dia jelas ingin berteman dengan Cumu. Cumu memberikan jawaban sederhana dan tidak berbicara lagi dengan mereka. Dia buru-buru meninggalkan arena untuk bertemu dengan orang yang memiliki hati rubah neraka ekor 9. Tinglan memperhatikan Cumu pergi. Mengaitkannya dengan sejumlah besar uang untuk membeli benda spiritual penguat senilai 100 juta emas. Dia mulai menduga-duga dalam hati apakah pemuda ini masih memiliki hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat. Tanpa terasa, dia mulai merasa bahwa gelar peringkat 0 Chu Chen ini diselimuti misteri yang lebih dalam. Setelah memperoleh dana sebesar 100 juta, Cumu agak bersemangat saat ia pergi ke istana jiwa. Orang harus tahu bahwa itu adalah benda spiritual yang dapat mengangkat Mo Xie dari tahap ke-5 fase ke-7 langsung ke tahap ke-9 fase ke-7. Dan saat Mo Xie melangkah ke fase ke-8, kekuatan Cumu akan meningkat pesat. Mo Xie kecil berbaring di bahu Cumu dengan sangat gembira. Sudah lama sekali ia tidak menyantap makanan lezat seperti ini. Setelah memakan jantung rubah neraka ekor 9, Mo Xie kecil tidak perlu lagi menatap mata White Knight Mare yang penuh dengan keangkuhan dan dapat memberinya pelajaran. Saya sangat menyesal,
Senior itu harus pergi pada saat-saat terakhir karena dia ada urusan, jelas anggota urusan istana wanita itu dengan lembut. Apa, bagaimana dia bisa lari begitu saja? Di mana jantung rubah neraka ekor 9 itu? Kata Cumu dengan sedikit marah. Itu juga diambil oleh senior. Karena dia membatalkan transaksi kali ini, dia bersedia mengganti rugi 5 juta emas. Tetapi senior mengatakan bahwa jika kamu ingin melanjutkan transaksi, kamu dapat pergi ke kota Tianxia di mana dia dapat meninggalkannya untukmu. Dan kamu juga dapat menegosiasikan harganya, kata admin urusan istana wanita. Wajah Cumu tampak tidak sedap dipandang karena dia telah berusaha keras untuk mendapatkan cukup emas. Dia sangat bersemangat karena akan membeli jantung rubah neraka ekor 9 milik orang ini, tetapi orang itu akhirnya kabur sambil meninggalkan sebuah kalimat. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya? Jika Anda membatalkannya, saya akan memberikan denda 5 juta emas kepada Anda. Jika Anda ingin melanjutkan, saya akan meminta senior untuk menyimpannya untuk Anda. Lanjutkan transaksi, kebetulan aku akan pergi ke kota Tianxia. Cumu tidak membutuhkan 5 juta emas penalti. Dia menginginkan hati rubah neraka ekor 9 sebagai gantinya. Cumu menyusun rencananya dan langsung menuju kota Tianxia. Cumu bertanya pada Litua, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berangkat ke kerajaan kota Tianxia jika dia pergi tanpa henti. Setidaknya 3 bulan, kata Litua. Menghabiskan waktu 3 bulan untuk bepergian. Cumu tertawa getir. Rute menuju kota Tianxia sangat panjang. Cumu terus bergerak ke timur selama setahun terakhir. Dia juga mendengar dari Litua bahwa kota Tianxia bukanlah pusat dari semua kerajaan, melainkan kota besar yang menjadi tempat berkumpulnya semua faksi besar. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, Cumu merasa bahwa kota Tianxia mungkin akan menjadi titik acuan baginya. Dia juga akan menghabiskan waktu yang sangat lama di lingkungan sekitar kota ini, tempat semua golongan berkumpul. Karena belum sempat memakan hidangan lesat, Mosie kecil menjerit getir, dan memasang ekspresi putus asa di wajahnya. Cumu dengan lembut membelai si kecil yang sedang mengamuk dan menjelaskan, jangan khawatir, benda itu akan menjadi milikmu pada akhirnya. Mungkin itu juga akan menjadi kesempatan bagimu untuk berevolusi dari fase ke-7 ke fase ke-8. Menyebutkan fase ke-8, beberapa kerlip cahaya bersinar pada Mosie kecil. Jelas, dia benar-benar ingin mencapai level itu segera. Cumu mengembalikan 10 juta kepada Tinglan. Tinglan sengaja menyatakan bahwa dia ingin pergi ke kota Tianxia dan dapat bepergian dengan Cumu. Luo Peng dan beberapa ahli muda lainnya ikut bepergian bersama Tinglan. Cumu perlu meningkatkan kekuatan semua hewan peliharaan jiwanya, jadi dia menolak niat baik mereka. Dia tetap memutuskan untuk bepergian sendiri ke kota Tianxia. Chu Chen, setengah tahun lagi di kota Tianxia, aku ingin bertarung denganmu lagi. Kata Luo Peng kepada Cumu saat dia hendak pergi. Cumu adalah satu-satunya orang seusianya yang telah mengalahkan Luo Peng, jadi, apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan kembali kehormatannya. Tentu saja, tapi kuharap saat itu kamu bisa memanggil hewan peliharaanmu yang keempat. Cumu menganggukkan kepalanya. Wajah Luo Peng langsung berubah gelap. Tidak bisa memanggil hewan peliharaan keempatnya terus-menerus menjadi masalah yang tidak dapat didamaikan bagi Luo Peng. Hanya saja, ketika ia mengingat bahwa lawannya juga seorang guru roh dan terlebih lagi 2 ingatan lebih tinggi darinya, kepercayaan diri Luo Peng mendapat pukulan lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tinglan dan yang lainnya, Cumu segera tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bayangkan saja jika semua ahli Battle of the Realm seperti Tinglan, bukankah itu berarti dia tidak akan mempunyai sedikit pun peluang untuk menang. Terlebih lagi, Cumu teringat perkataan Litua sebelumnya bahwa di antara generasi muda, pasti ada orang yang memiliki hewan peliharaan jiwa tahap ke-10. Hewan peliharaan jiwa tahap ke-10 ini, bahkan jika mereka berpangkat komandan, mampu dengan mudah mengalahkan semua hewan peliharaan jiwa Cumu. Jadi, sebelum pertempuran alam tiba, apakah dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi paling bergengsi generasi muda? Tuan Muda, masih ada waktu 1 tahun sebelum pertempuran alam. Sejujurnya, dalam pertempuran alam ini, mungkin tidak ada peluang bagi Tuan Muda untuk memperoleh peringkat.
Lagi pula hewan peliharaan jiwa Tuan Muda belum benar-benar berevolusi ke tahap paling matang. Pertempuran alam terjadi setiap 6 tahun sekali sehingga Tuan Muda akan tetap menjadi anggota generasi muda saat pertempuran alam berikutnya tiba. Saat waktu itu tiba, mungkin akan sangat sulit menemukan seseorang di dunia ini yang dapat mencegah Tuan Muda memperoleh hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar itu. Kata Li Tua, maksudmu kau tidak mendukungku berpartisipasi dalam pertempuran alam? Tanya Cumu. Tentu saja kamu harus berpartisipasi. Ini adalah kesempatan pelatihan yang sulit didapat. Saat kamu tiba di kota Tianxia, kamu akan mengetahui bahwa pertempuran alam tidak hanya sesederhana kontes antar generasi muda, kata Li Tua. Bukankah ini kompetisi bergengsi? Tanya Cumu dengan bingung. Bagaimana pertempuran alam bisa menjadi sebuah kompetisi? Kata Li Tua sambil memutar matanya. Lalu apa itu? Tanya Cumu yang tidak mengerti. Sebelum kau membentuk berbagai konsep seperti faksi, kekuatan, emas, hewan peliharaan jiwa, kekuasaan, dan hal-hal tak dikenal lainnya, tak ada cara untuk menjelaskannya padamu, kata Li Tua. Perkataan Pak Tuali membuat Cumu merasa sangat bodoh. Namun, Cumu sebelumnya mengira bahwa pertempuran alam adalah kompetisi paling besar yang mempertemukan semua ahli. Namun, setelah mendengarkan Old Li, dia mulai meragukan hal ini dan bertanya-tanya seperti apa sebenarnya pertempuran alam itu. Apakah Tuan Muda berencana menghabiskan waktu setahun untuk berlatih perlahan-lahan dalam perjalanan menuju kota Tianxia? Atau menggunakan waktu 3 bulan untuk langsung pergi ke kota Tianxia dan mulai meningkatkan kekuatanmu di lingkungan yang luas itu? Tanya Li Tua. Ketika berbicara tentang masalah kota Tianxia, Cumu tentu saja teringat pada Putri Jin Rou. Ketika berbicara tentang masalah kota Tianxia, Cumu tentu saja teringat pada Putri Jin Rou dari Istana Mimpi Buruk yang usianya hampir sama dengannya. Jadi, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia akan dirugikan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran alam ini. Lalu, mungkinkah pikirannya juga bahwa dia akan berada di sana hanya untuk berpartisipasi? Akan tetapi, Cumu juga merasa bahwa Putri Jin Rou tidak hanya ingin berpartisipasi, sebaliknya dia tampak seperti dia benar-benar harus mendapatkan sesuatu. Tuan Muda, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Li Tua melambaikan ekornya yang jelek, menyebarkan beberapa helai bulu yang sangat tidak nyaman di depan Cumu. Cumu sedang memikirkan Putri Jin Rou. Setelah sadar kembali, dia langsung bertanya kepada Li Tua. Pertempuran alam sebenarnya memiliki banyak tingkatan. Tingkatan di bagian paling depan tidak cocok untuk diperebutkan oleh Tuan Muda. Namun, tingkatan-tingkatan terakhir sangat bermanfaat bagi level Tuan Muda saat ini. Menurut pendapatku, gadis kecil dari Istana Mimpi Buruk itu harus mengincar barang-barang dari tingkatan lainnya. Generasi muda terbagi ke dalam tingkatan yang berbeda dan aku merasa bahwa selama Tuan Muda dapat membedakan diri di tingkatan ketiga, itu akan membawa kehormatan bagi Nona dan dirimu. Tentu saja, jika Tuan Muda berani, kau dapat mencoba dan menyentuh tingkatan kedua. Haha, maka Tuan Muda akan menjadi hampir sama dengan ayahmu tahun itu. Ayahku juga berpartisipasi dalam pertempuran alam. Tanya Cumu dengan heran. Tentu saja, Chu Tianmang berpartisipasi 2 kali. Di yang pertama, ia memperoleh prestasi yang sangat bagus di kelas 2. Di yang kedua, ia bahkan lebih mengejutkan semua faksi besar, dan akhirnya memperoleh hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar itu. Namun, untuk beberapa alasan kemudian, hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar yang ia peroleh diambil kembali dan kemudian setelah itu, hewan peliharaan utamanya yang sudah dewasa secara tragis disegel. Kemudian setelah itu, dalam kesulitan yang mengerikan, ia mengambil anak Nona untuknya, kata Li Tua. Bab 327, Bepergian ke Timur, Meletakkan Jaring. Bukankah kau tahu segalanya? Mengapa hanya ayahku yang tidak kau ketahui? Cumu bertanya pada Li Tua. Tuan Muda, aliansi jiwa bukan sekadar hiasan. Jika mereka tidak ingin orang lain tahu sesuatu, bahkan jika Anda memasuki level teratas aliansi jiwa, Anda tidak akan tahu apa yang mereka andalkan untuk berdiri di puncak dunia ini. Chu Tianmang pasti telah melakukan kejahatan yang mengerikan, kejahatan yang tidak dapat dipublikasikan oleh aliansi jiwa. Kata Li Tua. Kejahatan, Cumu tidak peduli dengan kejahatan apapun.
Fakta bahwa aliansi jiwa begitu sombong, memaksa 3 hewan peliharaan jiwa utama ayahnya bunuh diri di dalam menara tertutup. Tindakan seperti itu bahkan lebih menyakitkan daripada membunuh pelatih hewan peliharaan jiwa secara langsung. Itu hanya membuat Cumu semakin membenci aliansi jiwa. Kenyataannya, Cumu telah mendapat kesan adanya hegemoni atau raja dari aliansi jiwa hanya dari peristiwa Empyrean Qian Hidden Dragon. Tuan muda, sepertinya Anda punya uang lebih. Mengapa Anda tidak mengambil gelar tingkat ke-6 dari Istana Jiwa terlebih dahulu? Li Tua mengingatkan Cumu. Ya, gelar tingkat ke-6 tampaknya hanya membutuhkan 5 atau 6 juta. Cumu mengangguk. Bagi Cumu sekarang, 5 atau 6 juta bukanlah hal yang sulit untuk ditawarkan. Tidak peduli apapun, gelar tingkat ke-6 ini disertai dengan hewan peliharaan jiwa peringkat komandan gratis dan teknik jiwa. Tidak perlu, kompetisi terkuat kedua milikmu bernilai 5 poin gelar, yang cukup untuk gelar tingkat ke-6, kata Li Tua. Bagus, Cumu mengangguk. Tanpa penguatan apapun, harga Soulpad peringkat komandan adalah antara 100.000 dan 10 juta. Ini adalah kisaran yang sangat besar. Banyak kemampuan ekonomi pelatih Soulpad hanya dapat bertahan sekitar 1 juta. Tanpa cukup emas untuk memperkuat Soulpad atau membeli Soulpad yang lebih kuat. Mereka akan memilih untuk mengambil posisi dalam faksi atau kota dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mereka sendiri melalui gaji tetap mereka. Berburu di alam liar adalah cara untuk menjadi kaya, tetapi tidak semua pelatih Soulpad dapat melatih dan menjalani proses membawa kembali soul item dan Soulpad yang mahal ke kota. Bahkan jika mereka masih hidup, seringkali Soulpad mereka akan mati. Kebanyakan Soulpad yang tidak memiliki kekuatan tidak dapat menahan kehilangan Soulpad yang sangat besar, bahkan jika mereka memiliki beberapa keuntungan. Berburu adalah karir yang sangat berbahaya. Banyak pelatih hewan peliharaan yang mensubscribe channel Novel Donghua dan hampir mati dan tidak berani berpetualang lagi, memilih menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Lagi pula, di wilayah mereka sendiri yang kecil, selama mereka mencapai level tertentu, mereka akan merasa puas. Penghasilan utama Cumu adalah dari berburu. Agar tidak jatuh miskin di kemudian hari, Cumu menggunakan gelar tingkat ke-6-nya dari Istana Jiwa untuk bergabung dengan aliansi pemburu. Fraksi Istana Jiwa tidak bertentangan dengan aliansi pemburu. Tugas Cumu di kedua belah pihak tidak akan saling memengaruhi. Dan dengan manfaat dari gelar tingkat ke-6 Istana Jiwa, ia bisa memperoleh banyak informasi perburuan dari aliansi pemburu. Informasi perburuan merupakan langkah yang sangat penting. Jika seseorang mengetahui di mana Soulpad akan muncul, mendatangkan para ahli dan menangani semuanya dengan hati-hati biasanya dapat memberi Anda Soulpad. Jika seseorang berkeliaran di alam liar tanpa petunjuk apapun, dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun selama beberapa bulan. Terutama pada level Cumu, pangkat komandan biasa mungkin tidak akan menarik minat Cumu untuk menangkapnya. Cumu baru bertemu dengan Star Phoenix Butterfly Tail setelah setengah tahun berkeliaran di pegunungan secara acak. Ini sudah sangat beruntung. Lagi pula, Star Phoenix Butterfly Tail tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat raja yang matang di dekatnya. Melihat sekeliling, semuanya adalah informasi hewan peliharaan jiwa yang nilainya sekitar 5 juta. Duduk di aula utama aliansi pemburu. Dia menatap tanpa daya pada manfaat yang dia dapatkan dari gelar tingkat ke-6-nya. Cumu adalah gelar tingkat ke-6 Istana Jiwa, jadi informasi tertinggi yang bisa dilihatnya hanyalah tingkat ke-6. 5 juta emas sangatlah normal. Begitu kamu mencapai level ke-7, kamu akan memiliki hak untuk melihat hadiah level ke-7. Hadiah level ke-7 bernilai sekitar 20 juta, yang akan lebih sesuai dengan levelmu. Kata Old Lee, 20 juta masih kurang sedikit. Aku tidak bisa menghabiskan sebulan berkeliling hanya untuk 20 juta, kata Cumu. Kalau begitu, sebaiknya Anda pertimbangkan hadiah perburuan tingkat 8. Hadiah tingkat 8 bernilai 60 juta ke atas. Namun, Tuan Muda masih di tingkat ke-6, jadi orang-orang ini tidak akan memberikan hadiah itu kepada Anda. Kata Li Tua, semua hadiah diberikan oleh pemiliknya. Hunters Alliance bertindak sebagai penilai untuk mengetahui tingkat kesulitan dan tingkat hadiah, lalu memberikan informasi dasar di Hunters Hall. Mereka yang merasa mampu melakukannya dapat menerima hadiah tersebut.
Semua informasi harus dirahasiakan. Hanya mereka yang benar-benar mengambil hadiah yang akan diberi informasi lengkap. Tentu saja, para pemilik tidak mungkin menunggu di aliansi pemburu terlalu lama. Pemilik biasanya hanya membayar aliansi pemburu untuk menggantikan mereka. Staf akan memastikan bahwa hadiah itu diselesaikan dengan baik. Mereka juga memiliki banyak hadiah untuk diproses, jadi mereka tidak dapat mengamati tingkat keterampilan masing-masing pemburu. Inilah sebabnya mengapa gelar menjadi cara paling mudah untuk memilih pemburu. Tanpa mencapai level tertentu, staf tidak akan memberikan hadiah kepada Anda. Cumu berada di level ke-6 di Istana Jiwa, jadi dia juga memiliki kekuatan untuk mengambil hadiah level ke-6. Hadiah level ke-7 mengharuskan Cumu untuk mencapai gelar level ke-7. Tuan muda, Anda masih harus bergegas dalam perjalanan Anda. Menerima hadiah tidaklah baik. Bagaimanapun, hadiah biasanya 1:1, dengan kerahasiaan dan pribadi. Bahkan jika Anda menyelesaikan misi, Anda masih harus menemukan pemiliknya untuk menyelesaikan transaksi dengan mereka. Anda pasti bisa pergi dan mengumpulkan informasi perburuan. Informasi seperti itu juga dapat dilihat dengan emas. Setelah hewan peliharaan jiwa ini ditangkap, Anda kemudian dapat menjualnya ke rumah dagang, istana hewan peliharaan jiwa, atau istana jiwa. Ini adalah proses perdagangan dengan lebih banyak kebebasan. Kata Li Tua. Aku juga berpikir bahwa jika kamu ingin mendapatkan hadiah, kamu harus mengambil hadiah dengan gaji yang sangat tinggi, atau jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Cumu mengangguk. Informasi perburuan tingkat ke-6 agak bersifat publik, artinya setiap pemilik gelar tingkat ke-6 yang membayar sedikit dapat melihatnya. Informasi perburuan tersebut memiliki banyak ketidakpastian dan banyak pesaing, sehingga menimbulkan banyak kerugian. Dengan situasi Cumu saat ini lebih baik baginya. Bagaimanapun, Cumu tidak bisa membuang-buang waktu berharganya hanya pada hadiah $5 juta tingkat ke-6. Asisten istana, apakah kamu yakin membeli semua informasi perburuan tingkat ke-6 ini? Pegawai wanita pemburu itu membuka lebar matanya yang cantik. Ada masalah. Cumu mengangguk. Gelar istana jiwa tingkat ke-6 adalah asisten istana, tingkat ke-7 adalah mandor istana, sedangkan tingkat ke-8 adalah pejabat istana. Tinglan memiliki gelar tingkat ke-8, jadi dia adalah pejabat istana wanita di istana jiwa. Ini, tidak ada masalah, tapi aku merasa seolah-olah kamu benar-benar menyebarkan jaringmu, sedikit terlalu lebar. Karyawan perempuan itu berkata dengan suara yang sangat pelan. Karyawan wanita pemburu ini belum pernah melihat seseorang membeli 100 informasi berburu sekaligus. Dia telah bekerja di sini selama beberapa waktu. Berdasarkan pengalamannya, seorang pemilik gelar tingkat ke-6 membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan hadiah tingkat ke-6. Meskipun perburuan liar bersifat semi-publik, menyelesaikannya tidak akan memakan waktu lebih sedikit, dan tingkat keberhasilannya juga lebih rendah. 100 lembar informasi perburuan di timur, totalnya 10 juta, apakah kamu yakin tidak ingin memikirkannya lebih lanjut? Kata karyawan perburuan itu dengan suara rendah. Informasi perburuan tingkat ke-6 tidaklah murah. Cumu benar-benar murah hati. Bantu aku mengumpulkan 100 informasi. Aku akan pergi ke timur dan mengambil rute menuju kota Tianxia. Bantu aku membuang yang terlalu jauh atau mungkin membuang terlalu banyak waktu. Cumu mengeluarkan peta dan menunjukkan rute yang akan diambilnya. Karyawan wanita pemburu itu menatap dengan tatapan kosong, kau hanya berburu dengan santai di sepanjang jalan. Cepatlah, aku berangkat besok pagi, kata Cumu. Setelah meninggalkan Hunting Alliance, Cumu kembali ke Istana Jiwa dan menghabiskan 10 juta untuk membeli makanan hewan peliharaan jiwanya untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Sekarang, Cumu membutuhkan rata-rata 3 juta untuk memberi makan hewan peliharaan jiwanya, dan itu bahkan belum termasuk kristal jiwa. Cumu benar-benar tidak dapat membayangkan hal itu, jika hewan peliharaan jiwanya sudah mencapai tahap ke-8. Berapa banyak uang yang harus ia keluarkan untuk hewan peliharaan jiwa yang memiliki nafsu makan besar ini? Obat tingkat 7, Cumu menghabiskan 5 juta lagi. Untuk berjaga-jaga, Cumu bahkan membeli beberapa obat pemulihan dan penyembuhan tingkat 8 yang sangat mahal. Ini adalah 5 juta lagi.
Hanya obat saja menghabiskan biaya 10 juta. Cumu hanya bisa berharap bahwa investasi yang tinggi berarti keuntungan yang tinggi. Saya hanya punya 60 juta lagi. Untung saja orang itu menunda transaksi, kalau tidak, bagaimana saya bisa membayar pengeluaran normal? Cumu tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Mo Xie kecil duduk di bahu Cumu, menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia senang bahwa dia bukan pelatih hewan peliharaan jiwa dan hanya hewan peliharaan jiwa. Pengeluaran untuk obat-obatan hampir sama dengan pengeluaran untuk inti jiwa. Jika mereka mengalami kecelakaan, pengeluarannya mungkin akan lebih tinggi lagi. Pada saat ini, Cumu tidak dapat menahan rasa rindunya pada Ye Qingxi. Dengan Ye Qingxi, Cumu hampir bisa menghemat semua biaya ini, dan dia juga bisa meramu sebagian besar benda jiwa tingkat ketujuh. Dan mampu membuatnya dengan harga paling sedikit setengah dari harga pasaran. Sekarang, item jiwa tingkat 8 bernilai puluhan ribu. Terkadang, harganya bisa mencapai ratusan juta. Jika Ye Qingxi bisa mencapai guru jiwa tingkat 8, dengan diskon setengahnya. Tentu saja, Cumu semakin merindukannya, jadi dia berharap bisa menemuinya lagi di kota Tianxia. Cumu tidak tinggal lama dengan Ye Qingxi, tetapi perasaan yang diberikannya padanya selalu sangat baik. Terutama tekad yang ditunjukkannya di depan Duan Xinhe. Setelah membeli segalanya, Cumu kembali ke aliansi pemburu. Saya sudah selesai mengkompilasi semuanya. Karyawan wanita pemburu itu tersenyum menarik. Cumu mengangguk, menyimpan informasi terorganisir dan berharga yang telah dikumpulkan karyawan wanita itu. Sebenarnya ini bukan bagian dari apa yang seharusnya kita lakukan. Karyawan perempuan itu menatap Cumu dan berkata dengan suara kecil. Cumu menatap wanita itu dan segera mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Dia mengambil setumpuk uang lagi dan menyerahkannya kepadanya, ini hadiah tambahan untukmu. Wanita muda itu melihat uang tambahan yang diserahkan Cumu, tercengang, dan langsung tersipu malu. Bukan itu yang kumaksud. Maksudku, aku melihatmu selama pertarungan terkuat kedua kompetisi. Kau sangat kuat, wajahnya memerah. Cumu tidak sepenuhnya buta akan situasi ini. Dia dengan cepat mengambil kembali hadiah tambahan, itu dengan malu dan tersenyum. Aku akan segera pindah ke kota Tianxia, jadi jika kamu punya keperluan, kamu bisa. Aku akan dengan senang hati membantumu lagi, kata karyawan wanita pemburu itu. Aku harus memanggilmu apa? Panggil saja aku Qin kecil. Mengucapkan selamat tinggal kepada gadis baik hati ini, Cumu mengemasi barang bawaannya dan memulai perjalanannya menuju kota Tianxia, sambil berburu dengan nyaman. Bab 328, tingkat ke-10, langit yang terlipat membingungkan dunia. Luas wilayah kota Tianxia jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan wilayah atau ibu kota kerajaan. Kota Tianxia disebut kota melampaui kerajaan, yang berarti bahwa kota itu berada di atas semua ibu kota kerajaan, ibu kota kuno di atas semua kota lainnya. Kota ini menyatukan keberuntungan dan cinta dari mana saja menjadi satu. Ribuan tahun peradaban manusia dan sejarah hewan peliharaan, simpul pusat jalur yang menghubungkan lusinan wilayah, dan lokasi yang berada di dalam dunia membingungkan yang sangat kaya sumber daya. Ini adalah tempat lahirnya para ahli, tempat yang dapat melahirkan para ahli yang benar-benar unik. Tidak peduli seberapa jauh seorang pelatih hewan peliharaan melangkah, mereka akan kembali ke sini pada akhirnya, karena kemuliaan di sini adalah yang paling berwibawa. Hanya orang-orang di sini yang memiliki kekuatan, status, dan kekayaan sejati. Kota Tianxia tidak pernah kekurangan ahli. Banyak pelatih hewan peliharaan menghabiskan separuh hidup mereka berlatih di luar, tetapi ketika mereka kembali ke kota Tianxia, mereka mungkin menemukan bahwa mereka telah kembali ke keadaan awal mereka lagi. Selain persaingan antara para ahli di kota Tianxia, dunia membingungkan di dekatnya juga merupakan alasan mengapa kota Tianxia dapat berdiri selama ribuan tahun dan selalu menjadi kota terhebat. Setiap jalan menuju Tianxia, meskipun kota Tianxia adalah pusat penghubung semua kerajaan, dunia membingungkan di sekitar kota Tianxia tidak terhitung banyaknya. Banyak di antaranya masih merupakan dunia tak dikenal yang tidak dapat dimasuki manusia dengan mudah, misteri yang menunggu untuk diungkap. Semua dunia yang membingungkan ini berada di atas level ke-7.
Pelatih hewan peliharaan jiwa yang dapat berlatih di dunia ini semuanya adalah orang-orang dengan tingkat keterampilan tertentu. Orang-orang ini tersesat dalam luasnya dunia hewan peliharaan jiwa. Setelah melewati satu gunung, perasaan yang mereka dapatkan seringkali bukan melihat ke belakang pada semua rintangan kecil di depan, tetapi sebaliknya menatap gunung yang lebih tinggi di depan. Mungkin dunia-dunia membingungkan inilah yang terhubung dengan mulus yang membuat banyak individu tangguh terus maju tanpa henti, dan akhirnya menciptakan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Cumu telah mencapai tingkat tertentu. Dunia membingungkan yang dapat benar-benar dipelajarinya seringkali terlalu jauh. Mengetahui bahwa kota Tianxia di dekatnya memiliki banyak tempat untuk berlatih, Cumu merasa gembira. Bagi seorang pria yang penuh semangat dan keyakinan seperti Cumu, apa yang dapat membuat darahnya mengalir lebih dari tantangan yang bagus. Langitnya biru tanpa noda dan luas tak terkira. Angin kencang menderu. Di langit atas, sepasang hewan peliharaan bersayap membentangkan sayap mereka saat terbang, sesekali mengeluarkan suara burung saat mereka berputar tinggi ke atas, bergema jauh dan luas. Bisakah kau melihat pusaran air berlumpur di langit sana? Li Tua menunjuk ke cakrawala dengan jarinya yang pendek. Di ujung pandangan yang luas ini, sebuah jalur energi tak dikenal yang berkelok-kelok melompat dari tanah ke awan, terletak di antara langit dan bumi. Itu seperti binatang buas sombong yang terlahir dari langit dan bumi, berdiri di ujung bumi dan langit, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Cumu berdiri di tepi gunung sambil menatap udara berputar yang mengejutkan dan tampak sangat jauh. Mereka begitu jauh, namun Cumu dapat mencium aura mengerikan yang terpancar darinya. Cumu tahu bahwa ini hanyalah ilusi yang berasal dari tekanan besar yang diberikan dunia membingungkan yang tidak diketahui ini kepada Cumu. Namun, pada saat yang sama, hal itu menggelitik minat Cumu untuk mengejarnya. Itulah dunia membingungkan langit yang terlipat, tempat suci bagi semua hewan peliharaan jiwa tipe sayap dan tipe angin. Kata Li Tua, lipat langit membingungkan dunia, level berapa itu? Tanya Cumu. Kehadiran yang begitu besar dan abadi yang melintasi langit dan bumi membuat kerinduan Cumu tak terbatas. Orang bisa membayangkan, di puncak dunia membingungkan yang mengejutkan ini, betapa kuatnya organisme yang ada di sana. Akankah organisme ini memandang seluruh daratan dengan pandangan superior? Bisakah ia benar-benar mengubah orang bodoh menjadi abu hanya dengan satu pandangan? Dunia membingungkan tingkat ke-10. Dunia membingungkan langit yang terlipat adalah ruang khusus yang berada di antara langit dan bumi. Itu tercipta dari sumber angin tak dikenal yang menghasilkan pusaran seperti kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi ini melahap semua gunung di dekatnya dan, karena kekuatan surga yang lebih kuat dan lebih lemah, gunung-gunung dengan bobot berbeda juga muncul di tangga. Menciptakan puluhan ribu gunung yang melayang karena kekuatan surgawi. Waktunya pasti sudah tepat, jadi Tuan Muda perhatikan baik-baik. Kata Li Tua. Iklan oleh Pub Future. Pak Tua Li tidak menjelaskan secara rinci. Cumu tidak dapat mendengar penjelasannya dengan jelas. Namun, saat kekuatan surgawi perlahan melemah, melalui kekeruhan yang tak terhitung jumlahnya, Cumu melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ribuan demi ribuan gunung. Gunung-gunung ini tidak berada di tanah, tetapi melayang di antara deretan langit yang megah. Gunung-gunung besar ini semuanya bergerak sepanjang jalur pusaran energi, menunjukkan tingkat kecepatan dan orbit yang berbeda-beda. Di dasar dunia langit yang membingungkan itu terdapat gunung-gunung kecil. Gunung-gunung kecil ini bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat dalam sebuah lingkaran besar. Sebagai seorang master jiwa, visi Cumu sangat luas, namun saat berdiri di titik setinggi ini, Cumu terguncang karena menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat memperkirakan seberapa besar fondasi langit yang terlipat itu. Langit yang melipat dunia yang membingungkan kembali memperlihatkan perubahan. Ketika Cumu melihat dasar pusaran surgawi yang menciptakan pemisahan yang jelas antara dasar dan tengah, Cumu akhirnya menyadari mengapa itu disebut langit yang melipat. Di dasar pusaran udara, puluhan ribu gunung kecil berputar dan mengapung. Namun, di bagian tengah, gunung yang lebih besar muncul dari dalam lumpur. Mereka juga berputar di dalam kekuatan surgawi. Bahkan lebih tinggi lagi, awan hitam seperti zat keruh itu tidak menghilang, tetapi punggung gunung yang menjulang tinggi melayang masuk dan keluar dari pandangan.
Seperti seekor naga besar yang berbaring di atas awan hitam. Orang tidak dapat melihat seluruh tubuhnya, tetapi sudah dapat membayangkan luasnya. Tiba-tiba, sebuah organisme tak dikenal melesat keluar dari lumpur. Ia mengepakkan sayapnya yang kuat dan terbang ke ujung gunung lainnya melawan kekuatan pusaran udara yang sangat besar, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan Cumu. Ini, Cumu tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan yang dirasakannya. Dunia itu hanya ada dalam pandangan Cumu, namun sangat jauh. Ini adalah dunia yang membingungkan tingkat ke-10. Di dunia seperti itu, apa yang tinggal di sana? Organisme apa yang berkuasa, dan siapa yang benar-benar dapat mencapai puncak awan dan gunung ini? Cumu mendesah. Jika Tuan Muda ingin memasuki dunia yang membingungkan ini, Anda masih memerlukan waktu pelatihan yang sangat lama. Kenyataannya, bahkan di kota Tianxia, tidak banyak yang bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan memasuki langit lipat ini. Kata Li Tua. Langit yang terlipat, membawa Cumu ke keagungan yang hampir menghentikan napas Cumu. Pada saat yang sama, memperkuat hati Cumu yang teguh terhadap kekuasaan, karena di kejauhan awan yang tak diketahui, di sanalah Cumu meletakkan keyakinannya akan tujuan akhirnya. Pada saat ini, Cumu berharap bahwa ia dapat berdiri di atas langit dan melawan hewan peliharaan jiwa yang muncul dan tidak melakukan apa yang ia lakukan sekarang. Hanya menatap dari jauh dan terengah-engah. Bab 329, Menantang Batas Diri. Dunia membingungkan tingkat ke-8. Cumu tahu bahwa masih ada jalan yang sangat panjang sebelum ia benar-benar dapat melangkah ke dunia misterius tingkat ke-10 yang membingungkan, Folding Skies. Itu seperti jarak dengan langit di atasnya yang sulit untuk diatasi. Namun, Cumu yakin bahwa suatu hari nanti ia akan membawa hewan peliharaan jiwanya yang berjenis angin dan bersayap dan melawan aliran udara yang akan memungkinkan jutaan gunung melayang di udara. Hingga ke puncak awan, di sana, ia akan benar-benar merasakan kegembiraan berada di puncak. Jika kau menuju kota Tianxia, kau akan menemukan dunia membingungkan tingkat ke-7, yang seharusnya terhubung dengan dunia membingungkan tingkat ke-8. Seharusnya ada lembah yang hampir selebar kerajaan di antara keduanya. Tuan Muda dapat berlatih di dunia membingungkan tingkat ke-7. Tetapi tidak akan lebih baik jika pergi ke dunia membingungkan tingkat ke-8. Li Tua dengan cepat membawa Cumu kembali ke dunia nyata. Dunia membingungkan tingkat ke-10 yang jauh di Cakrawala adalah satu-satunya hal yang dapat ia nanti-nantikan. Apa yang seharusnya ia lakukan adalah melihat ke bawah ke jalan setapak di bawah kakinya. Wilayah kota Tianxia jauh lebih luas daripada beberapa kerajaan yang disatukan. Di bumi yang luas ini, ada beberapa dunia membingungkan yang dapat membuat jantung Cumu berdebar kencang dan ini semua adalah lokasi yang optimal baginya untuk berlatih. Oleh karena itu, meskipun ia hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai kota Tianxia, ia lebih bersedia menghabiskan waktu sebulan di dunia membingungkan ini. Di satu sisi, ia ingin meningkatkan kekuatannya sementara di sisi lain, ia ingin mengumpulkan cukup emas. Setelah beberapa bulan perjalanan dan pelatihan, White Nightmare milik Cumu telah meningkat ke tahap ke-7, tahap ke-9. Kekuatan bertarungnya masih merupakan hewan peliharaan jiwa terkuat milik Cumu. Mo Xie, yang terhasut oleh mimpi buruk putih, tidak berhenti melampaui dirinya sendiri. Dalam beberapa bulan ini, dia meningkatkan kekuatannya ke tahap ke-7, tahap ke-8. Dan Cumu meramalkan bahwa begitu dia tiba di kota Tianxia dan menyelesaikan transaksi dengan orang yang memiliki hati rubah neraka ekor 9. Mo Xie akan dapat berevolusi ke tahap ke-8 setelah memakannya. Spesies rubah api berekor 9 yang merupakan komandan kelas atas, tetapi kekuatan tempurnya mencapai level raja kelas rendah. Karena kekuatan tempur sebagian besar hewan peliharaan jiwa meningkat, Cumu merasa bahwa ia harus meningkatkan kekuatan tempur Mo Xie menjadi raja kelas menengah. Dengan cara ini, ketika ia bertemu dengan seorang ahli seperti Ting Lan, ia setidaknya akan memiliki sesuatu untuk melawan balik. Hati rubah neraka ekor 9 yang bernilai 100 juta emas akan memungkinkan Mo Xie berevolusi ke tahap kedua fase ke-8 dan seharusnya meningkatkan kekuatan bertarungnya dari raja kelas rendah ke suatu tempat di antara itu dan raja kelas menengah. Barang-barang yang meningkatkan kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa tingkat raja sangatlah mahal.
Cumu memperkirakan bahwa bahkan jika ia menghabiskan 100 juta untuk melakukannya, akan tetap sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya dari tingkat rendah ke tingkat menengah. Selain dia, Zhang Ye saat ini berada di tahap ketujuh, tahap keempat. Kekuatan bertarung dan pertahanannya sangat luar biasa, jadi jika dia ingin Zhang Ye meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, Cumu merasa bahwa dia harus memberinya perlengkapan bentuk penuh. Peralatan jiwa tingkat ketujuh yang lengkap harganya sekitar 50 juta emas, sedangkan baju besi jiwa tingkat ketujuh harganya sekitar 30 juta. Kedua peralatan jiwa ini akan memungkinkan kekuatan tempur Zhang Ye mencapai raja kelas rendah. Yang terpenting, Zhang Ye juga bisa menggunakan Brave Stinging Heart untuk terus meningkatkan kekuatannya. Selama mengenakan armor lengkap, Zhang Ye bisa menunjukkan Brave Stinging Heart miliknya. Dengan demikian, mencapai fase ke-8 dengan kekuatan bertarung tingkat raja kelas rendah jelas bukan masalah. Selain Zhang Ye, Night Thunder Dream Beast telah mandek di tahap ke-7 dan ke-9 untuk waktu yang sangat lama. Cumu merasa bahwa dia harus menghabiskan 50 juta untuk membeli benda roh yang dapat membuatnya menerobos. Night Thunder Dream Beast telah mencapai titik jenuh, dan sangat sulit bagi aura iblis dari iblis normal untuk memuaskannya pada tingkatannya saat ini. Metode terbaik untuk memperkuatnya adalah dengan menggunakan item roh yang sangat berharga. Lagi pula, Night Thunder Dream Beast saat ini tidak kekurangan pertarungan. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan harapan bahwa Night Thunder Dream Beast akan menjadi hewan peliharaan jiwa pertamanya yang mencapai fase ke-8. Cumu sering mengajaknya berpartisipasi dalam pertarungan. Ia yakin bahwa selama ia menemukan item roh yang cocok, fase dan tahapannya akan meningkat. Peri udara es saat ini berada di tahap ke-7 dan tahap ke-9. Setelah memperoleh manfaat dari penyerapan benda roh berjenis es oleh Cumu yang tak henti-hentinya, kristal es yang menjulang tinggi milik peri udara es telah mencapai tahap tengah. Dan kekuatan bertarungnya sudah sangat mendekati raja kelas menengah. Cumu memperkirakan jika dia memiliki peri udara es yang mengendalikan es berlapis, kekuatan bertarungnya mungkin akan mencapai raja kelas tinggi. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara raja kelas rendah dan raja kelas tinggi. Yang sangat jelas adalah bahwa tidak akan semudah yang dikatakan Lituas sebelumnya bagi peri udara es untuk mengendalikan es yang mengkilap dan mencapai kekuatan raja kelas tinggi. Tahap dan fase prajurit perang pohon iblis sama dengan peri udara es. Jelas ada kesulitan untuk mengatasi kemacetan antara tahap ke-7 dan ke-8. Diperlukan hewan peliharaan jiwa untuk terus bertarung sekaligus membutuhkan benda-benda roh yang sangat efektif. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa Cumu saat ini terjebak pada tahap ini dan jika mereka dapat mengatasinya, kekuatan Cumu akan meningkat pesat. Jika mereka tidak dapat mengatasinya, Cumu harus terus mengembara di dunia membingungkan tingkat ke-7 dan mendapatkan keuntungan yang jelas tidak cukup untuk pengeluarannya. Sebenarnya, kemampuan Cumu sudah sangat kuat. Pelatih hewan peliharaan jiwa seusianya atau lebih tua masih berkelana di dunia membingungkan tingkat ke-6 dalam kelompok dan hanya memperoleh hadiah jutaan setiap kali. Bagi banyak pelatih hewan peliharaan bergelar peringkat ke-7, ketika mereka memasuki dunia membingungkan peringkat ke-7. Mereka akan selalu membentuk tim yang sangat ahli bertahan hidup di alam liar. Dengan demikian, keuntungan mereka harus dibagi dan setiap kali, keuntungan masing-masing individu akan menjadi sekitar 10 juta. Adapun Cumu, ia memiliki kemampuan untuk memasuki dunia membingungkan tingkat ke-7 sendirian. Meskipun ia mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu, ia akan meraup semua keuntungan yang jumlahnya sekitar 40 juta. Di mata pelatih hewan peliharaan berusia 20 tahun, kekuatan dan keuntungan ini hanyalah fantasi. Namun, Cumu mampu melakukan ini. Meskipun demikian, ia masih percaya bahwa hanya dengan terus melampaui dirinya sendiri, ia dapat meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Cumu sudah menghitung, termasuk 20 juta item roh emas yang dibutuhkan Raja Hantu tahap ke-6 tahap ke-9, dan 50 juta item roh yang dibutuhkan Mimpi Buruk Putih untuk mencapai tahap ke-8. Yang kira-kira dibutuhkannya untuk hewan peliharaan jiwanya yang terjebak di tahap ke-7 tahap ke-9. Mosie butuh 200 juta, Zhang Ye 80 juta, Raja Hantu 20 juta, prajurit perang pohon iblis 50 juta, peri udara es 50 juta, binatang mimpi guntur malam 50 juta.
Mimpi buruk putih 50 juta, totalnya 500 juta. Cumu menggunakan jarinya untuk menghitung dan saat melakukannya, dia membuka matanya lebar-lebar. Aku punya 60 juta di tangan dan termasuk hewan peliharaan jiwa yang ditangkap, aku punya paling banyak 40 juta lagi. Totalnya 100 juta, masih ada 400 juta lagi. Semakin Cumu menghitung, semakin jantungnya bergetar. Cumu hanya membeli informasi perburuan tingkat 6 dan dia tidak cukup beruntung dalam perjalanannya untuk menemukan benda-benda spiritual yang berharga. Oleh karena itu, selain meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya dalam 3 bulan terakhir, dia telah mengurangi konsumsi air, makanan, dan benda-benda spiritualnya. Dengan melakukan itu, dia telah menghasilkan 40 juta. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan perjalanannya. Jika dia berkonsentrasi pada perburuan, dia pasti tidak akan hanya menghasilkan sebanyak ini. Titik. Jika hewan peliharaan jiwanya tidak mampu melewati ambang batas fase ke-7 ke fase ke-8, Cumu harus menghabiskan 400 juta untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya dengan cepat. Pertanyaannya adalah dari mana dia akan mendapatkan 400 juta ini. Jika dia menjelajahi dunia membingungkan tingkat ke-6, tanpa kejutan apapun, dia akan mendapat untung sekitar 5 hingga 10 juta. Dunia membingungkan tingkat ke-7 akan menghasilkan sekitar 40 juta. Untuk 400 juta, Cumu mungkin harus menjelajahi 10 dunia membingungkan tingkat ke-7 untuk memperoleh sebanyak ini. Selain itu, dia tidak mampu menanggung kerugian apapun selama 10 kali ini. Tuan muda, bahaya dari dunia membingungkan tingkat ke-7 ini tidak terlalu tinggi. Jika Anda berhati-hati, Anda seharusnya bisa datang dan pergi tanpa halangan, kata Li Tua. Cumu berdiri di dahan pohon, dan menatap baskom besar di depan matanya. Di dunia yang membingungkan di tingkat ke-7, akan selalu ada komandan tingkat ke-8 yang melindungi area tempat Cumu ingin memperoleh benda-benda roh dan hewan peliharaan jiwa. Kadang-kadang, komandan tingkat ke-9 akan muncul. Semua hewan peliharaan jiwa raja tahap ke-7 milik Cumu dapat mensubscribe channel Novel Donghua dan menghadapi komandan tahap ke-8 secara langsung. Oleh karena itu, jika dia berhati-hati, dia akan dengan mudah memperoleh barang-barang yang diinginkannya. Sedangkan untuk dunia membingungkan tingkat ke-8, keuntungannya akan lebih dari 100 juta, tetapi Cumu harus menghadapi prajurit tingkat ke-10, komandan tingkat ke-9, atau raja tingkat ke-8, satu kesalahan ceroboh dan bahkan berpotensi muncul seorang komandan tingkat ke-10, raja tingkat ke-9. Satu perjalanan melalui dunia membingungkan tingkat ke-7 membutuhkan waktu hampir sebulan, tetapi hadiahnya terbatas hanya 40 juta. Masih ada 9 bulan sebelum pertempuran alam. Dalam 9 bulan ini aku ingin menghabiskan seluruh waktuku di sini. Li Tua, jika aku tidak dapat meningkatkan kekuatan rata-rata hewan peliharaan jiwaku ke tahap ke-8 atau ke-9, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk memasuki tingkat kedua pertempuran alam? Tanya Cumu. Ini sudah pasti, namun, Tuan Muda tidak boleh tergesa-gesa. Kau harus meningkatkan kekuatanmu selangkah demi selangkah. Aku mengusulkan agar kau menghabiskan sisa 9 bulan berlatih di dunia membingungkan tingkat ke-7 atau bertarung melawan para ahli pertempuran alam. Hewan peliharaan jiwamu tidak harus mengatasi hambatan mereka melalui benda-benda roh, mereka juga dapat melakukannya dengan terus bertarung. Selain itu, selama kau memastikan bahwa kau meningkatkan kekuatan mimpi buruk putih, rubah kecilmu, malam, ning, dan pohon tua ke fase ke-8 atau lebih tinggi. Lalu memperoleh tempat pertama di tingkat ketiga, itu sudah sangat mengesankan. Setelah pertempuran alam, kamu dapat fokus untuk meningkatkan hewan peliharaan jiwamu ke fase ke-10. Hewan peliharaan jiwa fase ke-10 adalah hewan yang telah berevolusi ke fase dan tahap yang paling sempurna. Ketika saat itu tiba, kamu dapat dengan sepenuh hati fokus untuk meningkatkan peringkat hewan peliharaan jiwamu ke Raja kelas Mepnengah, Raja kelas atas, Raja Penbuncak. Atau bahkan membesarkan hewan peliharaan jiwa baru, kata Li Tua. Cumu menggelengkan kepalanya. Jika Cu Tianmang sudah menonjol di kelas 2 saat pertama kali berpartisipasi dalam pertempuran Brilem dan sekarang dia tidak dapat melampauinya, lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang mendapatkan kembali kehormatannya? Akhirnya, Cumu membuat keputusan dan mengucapkan satu kata pada satu waktu.
Aku ingin memasuki dunia membingungkan tingkat 8. Bab 330, mendekati fase dan tahap sempurna, fase ke-9 teror serigala. Hewan peliharaan yang kuat memiliki wilayah kekuasaannya sendiri yang terkadang dibagi dengan garis pemisah yang jelas. Di luar garis pemisah yang jelas ini terdapat dunia yang damai dan tenang, tetapi di dalam garis ini, bahaya ada di mana-mana dan merupakan lingkungan yang penuh dengan kematian. Pada saat ini, apa yang terbentang di depan mata Cumu di lembah yang sangat sempit dan panjang ini adalah batas wilayah yang jelas. Cumu berdiri di dunia yang membingungkan tingkat ke-7, tetapi saat dia menyeberangi lembah sempit ini dan melangkah ke dataran datar yang sunyi, dia akan mulai menghadapi hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat darinya satu tingkat. Meskipun ada kemungkinan tertentu dia akan bertemu makhluk-makhluk ini di dunia yang membingungkan tingkat ke-7, di dunia yang membingungkan tingkat ke-8. Hampir setiap makhluk yang dia temui akan menjadi pemimpin hewan peliharaan jiwa di dunia yang membingungkan tingkat ke-7. Cumu mampu menjelajahi dunia membingungkan tingkat ke-7 karena kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwanya telah mencapai tingkat raja. Meskipun demikian, Cumu tidak dapat melakukan tindakan gegabah apapun yang diinginkannya di dunia membingungkan tingkat ke-7 karena jika sedikit saja lalai, akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Dengan kekuatan Cumu saat ini, berlatih sendirian di dunia membingungkan tingkat ke-7 saja sudah merupakan tantangan. Sedangkan untuk dunia membingungkan tingkat ke-8, dia benar-benar akan melangkah ke zona kematian. Karena telah dipengaruhi oleh dunia membingungkan tingkat ke-10, Folding Skis, Cumu merasa bahwa dalam perjalanan menuju kota Tianxia, tinggal di dunia membingungkan tingkat ke-7 saja akan memerlukan paling sedikit 9 bulan untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwanya satu tingkat. Namun, dalam pertempuran alam, akan ada komandan fase ke-10 dan raja kelas rendah fase ke-9. Jadi, dia akan tetap berada di level yang lebih rendah dari mereka dan dia hanya bisa melakukan pemanggilan 3 kali. Cumu tidak mau menyerah untuk terus seperti ini. Dia harus melampaui dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus melangkah ke dunia membingungkan tingkat 8 lebih cepat dari yang telah direncanakannya semula. Tuan muda, Anda bisa masuk sebentar untuk mencobanya. Saya rasa tidak lama lagi Anda akan kembali atas kemauan Anda sendiri, kata Litua dengan suara rendah. Cumu masih bertekad, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mundur. Segera, dia memanggil Night Thunder Dream Beast miliknya. Minggirlah ke sana, matahari baru saja terbit, kata Cumu. Awan gelap menggantung di atas lembah yang panjang. Saat awan perlahan menghilang, matahari mulai memecah bayangan. Hui! Binatang mimpi guntur malam meringkik dan melompat ke udara, melompat dengan anggun ke dalam lembah yang dalam. Tanpa sayap, Night Thunder Dream Beast akan membuat orang berpikir bahwa ia akan jatuh tepat ke dasar lembah saat ia melompat ke udara. Namun, ia mulai melangkah ringan ke lapisan awan yang gelap. Tubuhnya yang anggun, setelah melangkah ke udara, memberi orang perasaan keindahan dan keanggunan spiritual, hampir seolah-olah ia sedang terbang. Ketika sinar matahari menyinari lembah, Night Thunder Dream Beast mendarat dengan stabil di sisi lain lembah. Huhuhuhu. Cumu berhadapan dengan angin tandus yang menyapu pasir dan tanah kepakaiannya sehingga menyebabkan tubuhnya bergoyang. Angin dingin yang menusuk dan gerah bagaikan penjaga wilayah. Angin itu dengan kejam mengusir orang-orang dari sana dan ketika ia mendapati bahwa para penyusup itu tidak pergi, ia akan berlama-lama di samping orang itu dengan nada menghina dan mengejek. Dunia membingungkan tingkat 8. Cumu menghirup udara keruh dalam-dalam. Cumu pernah berada di dunia membingungkan tingkat 8 sebelumnya dan bahkan hidup sangat lama di sana. Saat itu, dia tidak lebih dari orang tidak penting yang mencari kelangsungan hidup. Dia hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat paling hina di dunia membingungkan tingkat 8 dan melangkah dengan hati-hati di sekitar makhluk-makhluk di dunia membingungkan tingkat 8. Dia hampir tidak pernah mendekati hewan peliharaan jiwa yang akan hidup di dunia membingungkan tingkat 8. Tetapi sekarang, Cumu akhirnya bisa menghadapi makhluk-makhluk yang membuatnya gemetar ketakutan saat itu di dunia pulau penjara yang membingungkan. Mo Xie, Cumu tahu bahwa jika dia terus memiliki keraguan di lingkungan seperti ini, dia pasti akan mati. Karena itu, dia dengan tegas memanggil Mo Xie di depannya.
Mimpi buruk putih. Api iblis putih muncul di samping Cumu dan perlahan mulai membakar tubuhnya. Saat Cumu melangkah mundur, api terus berkobar dalam wujud Cumu, perlahan berubah wujud menjadi sosok api iblis Cumu yang berdiri di sana dengan dingin dan jahat. Walaupun mimpi buruk putih kadang-kadang tidak mendengarkan, ia memiliki peringkat spesies unggul dan selalu menjadi hewan peliharaan jiwa kekuatan bertarung terkuat milik Cumu. Ada perbedaan yang sangat besar antara raja kelas menengah dan raja kelas bawah. Raja kelas menengah tahap ke-7 dan tahap ke-9 dapat berhadapan langsung dengan raja kelas bawah tahap 8. Oleh karena itu, kekuatan tempur utama kali ini di wilayah tingkat 8 adalah White Nightmare. Malam, perhatikan lingkungan sekitar, kata Cumu kepada Night Thunder Dream Beast. Cumu juga terus-menerus melepaskan ingatan jiwanya untuk mendeteksi keadaan sekitar 200 meter di sekitarnya. Itu adalah dataran tandus dan sejauh yang dapat dilihatnya, tempatnya suram dan gelap. Pohon-pohon yang layu retak dan bergoyang tertiup angin, pecahan-pecahan benteng yang terkikis tersapu ke cakrawala, sesosok makhluk yang tergeletak di tembok yang rusak meraung melawan angin. Itu adalah serigala teror, Tuan Muda harus menjaga jarak tertentu. Aku akan melihat fase dan tahapannya. Li Tua menanggapi dengan sangat cepat. Di cakrawala yang keruh dan luas, serigala biru itu berbaring sendirian di tengah angin kencang di dinding yang rusak. Bulunya yang megah berkibar liar tertiup angin. Tampaknya sedang berpikir keras, menunggu mangsa berjalan melintasi bidang penglihatannya. Tampaknya berbaring di sana dengan penuh keagungan. Auranya yang liar dan acuh tak acuh memberi Cumu perasaan yang sama sekali berbeda dari serigala teror yang belum dewasa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Aura dinginnya sebagai pemburu gurun benar-benar terpancar. Tuan Muda, ini adalah teror wolf yang belum diperkuat. Dia adalah komandan kelas atas, dia belum mencapai fase ke-10, tetapi tidak jauh. Dia mungkin berada di fase ke-9, tahap tengah atau atas, Tuan Muda. Kita mungkin harus berkeliling, bisik Li Tua. Cumu terdiam kaget. Dunia membingungkan tingkat ke-8 memang mengerikan. Dia baru saja masuk, tetapi sudah bertemu dengan komandan kelas atas yang hampir mencapai tahap ke-10. Cumu menatap komandan di dekat fase ke-10. Saat dia dalam keterkejutannya, tiba-tiba, kilau coklat yang mempesona berkedip-kedip di dinding rusak yang terkikis angin di punggung serigala teror. Cahaya coklat yang terpantul dari sinar matahari. Cumu sangat mengenal cahaya ini karena cahaya itu sama dengan cahaya yang berasal dari kristal jiwa. Kristal unsur jenis batu. Selain itu pasti bukan kristal unsur tingkat ke-7 karena halo yang dipancarkannya tidak akan menjangkau sejauh itu. Kristal unsur tingkat 8. Jantung Cumu berdetak kencang. Di dunia yang membingungkan tingkat ke-7, Cumu harus menghabiskan setidaknya setengah bulan untuk menemukan benda spiritual yang berharga seperti itu. Namun, di dunia yang membingungkan tingkat ke-8 ini, benda itu tampak terlihat di mana-mana karena dia menemukannya tidak lama setelah masuk. Harga kristal unsur peringkat ke-8 sama dengan kristal jiwa peringkat ke-8 yaitu sekitar 15 hingga 30 juta. Selama dia bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan membunuh serigala teror ini, dia akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jika keadaan terus seperti ini, bukankah dia akan bisa mengumpulkan 400 juta dalam 1 bulan untuk meningkatkan semua hewan peliharaan jiwanya? Dia bisa mencapai hasil kerja selama 9 bulan dalam 1 bulan. Hati Cumu tergerak dan dia bahkan yakin dengan pilihannya untuk melangkah ke dunia membingungkan tingkat 8. Tuan Muda, itu adalah serigala teror tahap tengah fase ke-9 yang belum diperkuat. Apakah Anda yakin ingin melawannya, bisik Li Tua. Mungkinkah kamu tidak melihat kristal unsur tingkat 8? Kata Cumu. Sesuatu yang bernilai sekitar 20 juta berada tepat di depannya. Saat itu dia menghabiskan seminggu dalam kompetisi tahunan Dun City hanya untuk mendapatkan 30 juta. Selama dia bisa menyingkirkan serigala itu atau membuatnya lari, dia akan bisa mendapatkan kristal elemen tingkat 8. Godaannya terlalu besar. Meskipun hal-hal seperti ini tidak ada di mana-mana di dunia yang membingungkan tingkat ke-8, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Mimpi buruk putihmu adalah raja kelas menengah dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk berhadapan dengan komandan di atau di bawah tahap ke-9. Tetapi berhadapan dengan komandan kelas atas tingkat menengah tahap ke-9 terlalu sulit.
Saya merasa bahwa kamu perlu memiliki 3 raja kelas rendah tahap ke-8 untuk mengalahkannya, kata Li Tua. Cumu mengabaikan Li Tua karena satu-satunya hal yang diinginkannya hanyalah keselamatan. Hanya jika Cumu aman, dia bisa mengembalikannya kepada Yang Mulia. Namun, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Cumu tidak akan pernah bisa menjadi ahli yang berdiri di atas yang lain. Seperti yang dikatakan Li Tua sebelumnya, saat ia memasuki tempat di mana para ahli sebanyak awan seperti kota Tianxia, pandangannya akan menjadi lebih luas. Hanya dengan melakukan itu ia akan menyadari bahwa ada sekelompok orang yang lebih kuat berdiri di depannya. Jika ia tidak membangkitkan potensinya sendiri dengan menantang batas-batasnya, bagaimana ia bisa melampaui kelompok ini? Pertemuan yang tidak disengaja adalah sesuatu yang terjadi setiap 10.000 kali, tetapi ada banyak sekali pelatih hewan peliharaan jiwa. Akan selalu ada beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa generasi muda yang beruntung sehingga membuat mata orang lain merah. Cumu sudah yakin bahwa ada orang lain seusianya yang dapat melintasi dunia membingungkan tingkat ke-7 dan contoh paling langsung yang muncul adalah Raja Pemburu yang baru, Luo Peng. Namun saat ini, jika semua orang yang tak henti-hentinya menantang batas kemampuan mereka dan beruntung berkumpul bersama, pasti akan ada orang yang lebih kuat dari Luo Peng. Jadi dibandingkan dengan mereka, bukankah Cumu hanya orang biasa? Karena itu, Cumu harus melampaui batasnya. Hanya dengan memasuki dunia membingungkan tingkat ke-8 yang tidak berani dimasuki orang lain dan hanya dengan menghadapi makhluk yang bahkan 3 hewan peliharaan jiwanya yang terkuat. Bersama-sama tidak dapat mengalahkannya, dia dapat memiliki kesempatan untuk melampaui para ahli ini yang memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri. Cumu dapat memanggil 3 Soul Pet untuk bertarung dan koordinasi antara ketiga Soul Pet tersebut dapat menutupi sedikit perbedaan kekuatan. Soul Pet juga dapat melawan yang lain melalui atribut dan lebih jauh lagi, selama dia memiliki kekuatan Soul, dia akan dapat menukarnya masuk dan keluar. Dengan keunggulan jumlah, taktik bertarung yang terus berubah, serangan balik yang pasti melalui atribut serta kemampuan Cumu dalam menggunakan jurus jiwa. Bahkan jika ada kesenjangan kekuatan tertentu, selama dia memanfaatkannya dengan baik, dia memiliki peluang pasti untuk mengalahkan serigala teror tahap ke-9. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.